Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua melalui Pastor Message bulan ini. Doa saya setiap saudara dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melayani dan mengiring Yesus. Saudara, Tuhan menciptakan manusia adalah sebagai makhluk sosial. Untuk itu satu dengan yang lain harus saling mempedulikan, saling berbagi, saling menolong, saling melengkapi, dan sebagainya. Di dalam Injil Markus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, di sana dikisahkan bagaimana seorang yang lumpuh ingin menjumpai Yesus di Kapernaum, tetapi tidak dapat masuk ke rumah di mana Yesus sedang mengajar karena banyak orang yang mengerumuni Yesus. Akhirnya 4 orang teman yang lumpuh ini mempunyai ide, yaitu dengan membuka atap rumah persis berada di atas Yesus berdiri, lalu menurunkan tilam tempat orang lumpuh ini berbaring, dan akhirnya mujizat terjadi. Orang lumpuh itu terima kesembuhan ilahi, ia sembuh dan berjalan. Bagaimana jadinya jika seandainya si lumpuh ini tidak punya teman? Maka ia tetap lumpuh dan tidak terima mujizat. Nah, lewat kisah ini kita bisa tahu bahwa dalam hidup ini kita perlu orang lain yang bisa saling membantu, saling menolong, saling peduli satu sama lainnya. Maka itu penting untuk kita terus lakukan dan kembangkan kepedulian atau caring di dalam core. Kepedulian merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi hati orang percaya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengajarkan untuk mempraktekkan kasih Tuhan dan membangun karakter kepedulian kepada sesama. Bagaimana kita bisa membangun karakter peduli kepada sesama? Yang pertama adalah mengutamakan kesatuan roh. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di sana dikatakan begini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, perhatikan, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Di dalam sebuah komunitas seperti KOR, bisa jadi anggotanya terdiri dari berbagai banyak kalangan, berbagai suku, bahasa, adat istiadat yang berbeda. Dan ini bisa menimbulkan perbedaan atau bisa menimbulkan konflik. Tetapi kalau kita, saudara-saudara semua memiliki kesatuan roh, maka kita akan memiliki kesehatian untuk menerima kekurangan dan kelebihan core member kita. Yang kedua, saudara, mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Filipi 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat, di sana dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pada dasarnya, manusia itu makhluk yang egois. Tetapi di dalam Tuhan, Paulus mengajar kita semua untuk tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi lebih mengutamakan orang lain. Di dalam core kita bisa belajar untuk saling memperhatikan dan mempedulikan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, saudara, caranya adalah menjadikan Kristus sebagai teladan. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Perhatikan saudara,
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dari ayat di atas kita bisa meneladani dari karakter Yesus, yaitu teladan kerendahan hati, teladan kemurahan hati, teladan ketaatan, dan teladan kesabaran. Saya percaya kalau hal ini yang saudara kembangkan, maka core saudara akan maju, bertumbuh, dan akan bermultiplikasi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.